Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Burdah pasal 3 bait 46. Bait ke 46 ini lumayan agak susah memahaminya, jadi ya bisa pelan-pelan ya. Pelan-pelan aja, nanti insyaallah paham. Lau nasabat qadrahu ayatuhu 'idhaman ahyasmuhu hina yud'a dari syarri mami. Lau nasabat, seandainya membandingkan, fa'ilnya nasabat itu ayatuhu. Ayat di sini maknanya mukjizat Nabi. Qadrahu, ini maf'ulnya, keagungan Nabi. Idhaman ahyasmuhu hina yud'a. Idhaman keagungan. Ahyasmuhu, maka bisa menghidupkan ismuhu, nama Nabi. Nama di sini sama saja, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidana Muhammad. Terserah mau nama isim karim, nama biasa, mau pakai kunyah, mau pakai laqab, mau istighosah, sama aja. Hina yud'an, ketika dipanggil. Dari sarrimami, dari situ artinya yang hancur, arimam tulang-tulang yang sudah hancur, artinya mayat yang sudah hancur lebur, kira-kira mayat yang sudah ribuan tahun meninggal atau ratusan tahun meninggal sudah hancur lebur lah. Itu maksudnya dari sarrimami. Kalau dipanggil pakai nama Nabi Muhammad SAW, wahai mayat, ya Rasulullah, dengan kebesaran namamu bangkitkan mayat ini, itu akan hidup. Tapi itu pakai lau, seandainya. Ini pakai bahasa saya saja, ini rada susah memang yang ke-46 ini. Gini. Mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu kan banyak ya. Yang meludah ke matanya Sayyidina Ali terus sembuh. Kemudian banyak sekali orang-orang yang didoakan Nabi sakit ya langsung sehat. Macam-macam lah bisa dilihat di tarikh itu. Tapi dari mukjizat itu kita tidak pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW menghidupkan mayat yang sudah berusia ribuan tahun atau ratusan tahun. Kan tidak, belum pernah kita dengar itu kan. Kalau ada orang mengukur keagungan Nabi Muhammad lewat mukjizat Nabi, menurut Imam Busiri nggak bisa. Ya, jadi ayatuhu, mukjizatuhu sallallahu alaihi wasallam ini kalau dihitung, pertama mukjizat ini, kedua ini, ketiga ini, terus sampai habis. Kemudian diambil kesimpulan. Karena mukjizat Rasulullah SAW itu berjumlah 100, maka keagungan Nabi Muhammad SAW, mengingat ini hanya 100, ya berarti 100. Dibikin ukuran gitu, dibikin munasabah. Keagungan Nabi dinilai lewat mukjizatnya. Itu nggak bisa, kata Imam Busiri. Masih lebih tinggi keagungan Nabi Muhammad. Kecuali seandainya ada riwayat yang menyatakan bahwa ada mayat ribuan tahun yang sudah hancur lebur, dipanggil pakai nama Nabi Muhammad bangkit, nah ini baru sepadan gitu. Itu boleh itu kalau itu dipakai untuk mengukur qadrahu. Itu maksudnya Al-Imamul Busiri. Beliau mengucapkan syair ini saat sedang tenggelam mengenang Nabi, mengenang mukjizat-mukjizatnya. Wah, kayaknya nggak bisa nih kalau kita mengukur azamatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat mukjizat. Sebab saya baca di kitab-kitab tarikh, di hadis-hadis,
Belum ada itu riwayat Rasulullah bisa menghidupkan mayat yang sudah hancur ribuan tahun. Wah, nggak kena nih, berarti nggak bisa ngukur dari situ. Azamatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari itu. Pendapatnya Al-Imamul Busiri, dan kita harus menghormati pendapat beliau. Beliau seorang asyik bin Nabi Muhammad. Tapi jangan sampai Anda mempunyai pemahaman bahwa Al-Imamul Busiri membuat titik bahwa seandainya ada Ihya'ul Mauta yang usianya sudah ribuan tahun oleh Rasulullah SAW, itu pantas menjadi ukuran keagungan Nabi. Menurut saya tidak seperti itu. Itu karena beliau sedang asyik saja. Loh, kok Anda bisa tahu? Saya ditanya umpama, Anda tahu dari mana Anda bahwa Imam Busiri tidak membuat had, tidak membuat batas bahwa azamatur Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ihya'ul mauta, yang keadaan si mayit sudah dari serrimami. Saya jawab di bait sebelumnya. Di bait sebelumnya beliau sudah katakan, fa inna fadla Rasulillah laisa lahu had. Keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada batas. Ya, berarti bait yang barusan saya baca itu, lau nasabat qadrahu ayatuhu idhaman, itu asalnya kan gini, lau nasabat ayatuhu qadrahu idhaman, gitu failnya ayat. Ahyasmuhu hina yud'ah dari syarrim mamidlah. Imam Busiri tidak bermaksud bahwa Nabi Muhammad segitu aja keagungannya, enggak. Ketahuannya dari bait-bait syair-syair ya kayak ini, kayak yang beliau kalam apa, famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Itu kan langsung ada teguran itu waktu beliau mengatakan bahwa menurut ilmu, bahasa gampangannya ya, menurut ilmu Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa. Oh, itu aja langsung hilang pemahaman beliau. Baru setelah wa annahu khairu khalqillah kullihim, sempurna lagi pemahamannya. Alhasil, ayu baitin min abiyatil burdah, bait manapun dari bait-bait al-burdah itu mempunyai tujuan menerangkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW bahwa manusia yang satu ini, manusia yang luar biasa ini adalah tidak ada batas apapun, keagungannya, ilmunya, akhlaknya, fadailnya, apapun sudah. Kalau saya sih kalau sudah urusan begini itu senang sama kalamnya Imamul Haddad, anta ba'dallah, itu udah pujian yang paling top itu. Anta ba'dallah ni'mal murtaja wal laja ya mujtaba ya Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Law nasabat qadrahu ayatuhu 'idhaman ahyasmuhu hina yud'a dari syarri mami. Tapi tidak ada riwayatnya, itu maksudnya Imam Busiri. Sebetulnya saya punya pemahaman sendiri tentang urusan memanggil nama Nabi Muhammad untuk menghidupkan dari syarri mami ini. Saya punya dalil. Nggak usah Nabi Muhammad, murid Nabi Muhammad yang kesekian aja. Kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kan murid cicit kan. Saya di Syekh punya guru, gurunya punya guru, punya guru, punya guru, Rasulullah SAW. Itu aja bisa kok menghidupkan mayat yang sudah hancur lebur. Siapa lagi? Sayyidi Ibrahim Al-Madbulis dan lain-lain. Banyak kita baca di Kutubul Manaqib. Dari mana mereka dapat ini? Min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada kaidah di kaum Sufiyah itu. Fama min karamah liwali illa wahya mu'jizah li nabi. Karamah apapun yang dimiliki wali manapun, itu, maafkan bahasa saya yang agak kurang ajar, tidak asli. Itu karamah hanya istimdad, mengambil saja mukjizat Nabi si wali itu. Artinya kalau karamah dari wali
umat Nabi Isa mengambil mukjizat Nabi Isa. Kalau karomah dari wali, para aulia, umat Nabi Musa mengambil mukjizat Nabi Musa. Kayak ini loh, kayak selang gitu loh. Selang, ini Nabi Muhammad SAW itu ibarat lautan yang tanpa tepi. Kemudian kita bikin saluran, pipa, atau selang atau apa. Panjang, sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu lagi, ada pipa, atau selang, atau apalah kalau bahasa Jawa selang, bahasa Indonesia saya nggak tahu apa, sebangsa pipa gitu. Terus panjang sampai ke Sayyidi Ibrahim Al-Madbuli, sampai ke fulan. Manil mu'azzam, siapa yang seharusnya diagungkan? Apakah para penyalur pipa ini? La, at-ta'zim, untuk pusatnya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Tapi apakah kita boleh meremehkan beliau-beliau? Ya enggak lah. Tidak. Laula Syekh Abdul Qadir Jailani, kita tidak kecipratan mukjizat Nabi Muhammad. Laula Sayyidil Madbuli, kita tidak kecipratan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tolong difahami. Ya, haula Syekh Abdul Qadir wa Sayyidi Ibrahim, ini yahyunal mauta loh, di manakib-manakibnya itu bisa menghidupkan orang mati yang dari Sarrimami, yang sudah jauh zamannya. Itu asli dari beliau. Enggak, ngambil dari Nabi Muhammad. Berarti apa maknanya? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai beliau mau fi zamanihi, zaman beliau masih sama sahabat itu, ya sangat bisa beliau menghidupkan dari Sarrimami. Murid cicitnya aja bisa kok. Allahumma salli wa sallam wa barik alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.